saya terkesan suatu pemerintahan, suatu imperium, suatu peradaban Muslim yang cukup lama, hampir 600 tahun lebih, mendekati lebih, mungkin 700 tahun, yaitu peradaban Osmaniyah yang berpusat di Turki, di Istanbul. Itu salah satu adik kuasa pada saatnya yang sangat berhasil. Ciri khasnya adalah dia memimpin suatu kekaisaran imperium yang multi etnis, yang toleran kepada semua agama, semua suku, ratusan suku yang berbeda-beda. Dan di situ ada sesuatu yang menarik bagi saya. Untuk memimpin ratusan tahun dan memimpin imperiumnya begitu luas, dia memiliki suatu akademi gubernur. Akademi gubernur itu sebetulnya inti pelajarannya yang saya tarik itu satu paragraf yang bagi saya menarik. Dia ajarkan ke semua calon gubernur. Jadi bupati-bupati yang disiapkan jadi gubernur masuk ke akademi ini, dan pelajarannya sangat banyak tentunya, tapi ada satu yang sangat sederhana. Diajarkan di situ, tidak ada negara tanpa tentara yang kuat. Karena ada kecenderungan pelajaran-pelajaran liberal seolah-olah mau dipisahkan antara sipil dan tentara. Mau dipisahkan antara cendekiawan sama, tidak bisa. Pelajaran, tidak ada negara tanpa tentara yang kuat. Tidak ada tentara yang kuat tanpa uang. Tidak ada uang tanpa kemakmuran. Tidak ada kemakmuran tanpa rakyat yang bahagia dan sejahtera. Tidak ada rakyat yang bahagia dan sejahtera tanpa pemerintah yang bersih dan adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu video pernyataan menarik ya dari Presiden Prabowo Subianto tentang bagaimana sebuah bangsa itu akan dan harus menjadi besar, ya. Nah, yang menariknya adalah begini. Prabowo itu jenderal pembaca buku. Dia orangnya literate gitu, sangat mengenal literasi. Dia literaturnya banyak dan bacaannya banyak. Jadi Prabowo itu presiden yang melek literasi, membaca buku banyak sekali, dan dia sangat mengagumi kehebatan para pemimpin dunia dan kehebatan para pemimpin negara-negara yang berhasil menjayakan negaranya, membesarkan negaranya. Nah, sebagai jenderal militer, nah itulah konteks Prabowo mengucapkan itu. Jadi dia ingin membawa Indonesia pada kejayaannya, kehebatan negaranya, ya, pada kemajuan bangsanya dan sebagainya. Nah, yang menarik adalah Prabowo di situ mengutip Kekaisaran Ottoman atau Turki Utsmani, kekhilafahan Turki Utsmani. Ini menjadi menarik karena diucapkan oleh seorang presiden yang dalam konteks politik Indonesia, nama khilafah itu sekarang sangat buruk citranya, ditakuti, diwaspadai, dikhawatiri dan sebagainya. Sebagai sebuah gagasan politik yang akan semacam mengancam keindonesiaan, mengancam NKRI, mengancam Pancasila dan sebagainya. Tentu saja semuanya ini hanya di dataran diskusi, ya, di dataran perdebatan, di dataran wacana. Jadi tidak ada masalah didiskusikan secara terbuka, secara objektif, ya, sebagai sebagai diskusi keislaman, diskusi politik Islam gitu. Apalagi politik Islam di Indonesia memang bagian dari sejarah Indonesia, ya. Kata Rocky Gerung, Piagam Jakarta itu adalah wacana kolektif dalam sejarah Indonesia, ya, wacana kolektif dari masyarakat Indonesia yang tidak bisa dihilangkan. Tidak bisa dihilangkan dan dihapuskan dari memori kolektif masyarakat, bagian dari sejarah Indonesia. Jadi membicarakan ideologi Islam, membicarakan syariat Islam,
Ya, itu bukan hal yang aneh, bukan hal yang tabu, bukan yang ahistoris, justru sangat historis gitu, ya. Nah, yang menariknya adalah kalau kita tarik ke konteks global, seperti pertama, sedang mundurnya dunia barat, sedang krisisnya demokrasi, sedang mulai ditinggalkannya dan dikritisnya kapitalisme. Kemudian sudah banyak dikritiknya sekularisme, juga liberalisme dan sebagainya. Maka wacana Islam sebagai alternatif yang menghadang, yang melawan dunia barat seperti ditesiskan oleh Huntington, ini menjadi wacana politik global yang menarik untuk didiskusikan tentu saja, ya. Nah, di Indonesia dan di negara-negara lain banyak yang mengusung khilafah Islamiyah sebagai alternatif. Memang Huntington itu menyebutnya Islam sebagai lawan terkuat atau peradaban yang muncul untuk melawan dominasi barat gitu. Cuma politik Islam ini di kalangan muslim secara umum belum dirumuskan bentuknya apa atau diprediksikan rumusannya apa bentuk sikap politiknya itu atau bentuk perlawanan politiknya, gerakan politiknya termasuk institusi politiknya itu apa gitu. Belum menjadi rumusan keyakinan bersama atau persepsi bersama bahwa bentuknya seperti apa. Nah, sebagian kalangan muslim seperti Hizbut Tahrir itu mengambil sejarah yang sudah pernah ada dalam peradaban Islam yaitu khilafah itu. Karena memang secara institusional ya, warisan institusi politik yang paling konkret dalam Islam itu khilafah, nggak ada lagi apa ya. Negara Islam belum pernah terwujud dimanapun. Ya ada di Iran, di Syiah ya, tapi itu khas Syiah gitu. Sangat sulit ditransformasikan, sangat sulit dieksporkan ke negara-negara muslim yang lain. Sampai sekarang kan buktinya dari tahun 79 ketika revolusi Islam Iran itu kan belum pernah ada yang mengikuti. Di dunia Sunni belum ada yang bisa mengikuti revolusi dan pendirian negara Islam seperti di Iran. Karena mayoritas bangsa-bangsa muslim adalah di Sunni. Sunnah wal Jamaah, beda konsep politiknya dengan di Iran. Nah, negara Islam di sana tentu saja versi Syiah gitu, di mana para mullah itu menjadi penasehat politik, menjadi kelompok elitnya, menjadi para imam-imamnya yang menentukan arah dari negara Islam itu. Kita bersyukur di sebuah kawasan Islam yaitu di Islam Iran bisa mengenyahkan pengaruh Barat, pengaruh Amerika melalui penggulingan Shah Reza Pahlavi, kemudian diganti oleh Imam Khomeini dan berdirilah negara Islam Iran. Masalahnya semua pengamat politik dan semua pengamat muslim melihat itu sebagai sebuah kekhasan Syiah, gerakan perlawanannya. Karena Syiah itu punya konsep kepemimpinan yang kuat pada imam-imamnya itu, ya. Sampai Imam Al-Muntadhar yang terakhir, Imam Khomeini, dihayatinya begitu, Imam ke-12 yang muncul menjadi pemimpin revolusi Islam Iran tahun 79 itu. Nah, di dunia Islam nggak bisa gitu, seperti itu. Karena konsep politik dan kepimpinannya beda. Di mana pemimpin politik itu bukan di kalangan para imam-imam Syiah, tapi di para ulama, ya. Apalagi Muslim Sunni kan mengadopsi demokrasi. Jadi ulama tidak berfungsi sebagai penguasa politik, bahkan penasihat politik pun tidak. Yang ada di Indonesia seperti MUI. MUI pun kedudukannya kan bukan perintah. Dia hanya penasehat saja yang juga nasihatnya tidak didengarkan semua oleh pemerintah. Apalagi oleh masyarakat. Masyarakat terbelah. Banyak yang melihat fungsi penting MUI sebagai pemandu ya, masyarakat, sebagai khadimul ummah, tapi banyak yang tidak menyetujuinya, bahkan melecehkan fatwanya. Ya, terutama kelompok-kelompok Islam liberal yang tidak respect pada MUI gitulah, sebagai dianggapnya sebagai dominasi persepsi dalam beragama. Nah, ini nih masalahnya di dunia Sunni itu. Beragamanya demokratis, beda dengan di Iran, beda dengan di Syiah. Syiah itu instruktif, ya, otoritasnya pada para ulama, pada imam-imam mereka, ya, sehingga pengaruhnya kuat kepada masyarakat muslim. Sehingga ketika perintah untuk melawan Amerika dengan menggulingkan Shah Reza Pahlavi itu dituruti dan ditaati secara mutlak gitu. Nah, itu kelebihan konsep politik Syiah. Dan di Syiah itu yang namanya taklid itu sangat penting dalam agama dan dalam politik. Kalau di Sunni itu taklid itu buruk, ya, kesannya. Karena dianggap taklid buta, ikut saja pada pendapat ulama tanpa sikap kritis, tanpa ittiba. Kalau di Syiah penting taklid itu. Karena itu secara politik bisa menjadi instrumen, ya, pengendalian politik, instrumen mobilisasi politik untuk menggerakkan umat melawan dominasi asing.
Itu hebatnya di Iran, berbeda dengan di dunia Sunni. Nah, kembali ke Indonesia tadi dengan pidatonya Presiden Prabowo Subianto, ini menariknya seperti saya bilang tadi, 10 tahun terakhir ini politik Indonesia itu mengalami absurditas dengan sangat anti pada politik Islam gitu. Padahal politik Islam itu adalah bagian ya nomenklatur yang sah dari politik Indonesia, bahkan bagian penting dari keindonesiaan. Ya, aspirasi syariat Islam sendiri pernah diwujudkan, pernah diperjuangkan, pernah diusahakan, dan pernah disahkan secara konstitusional melalui Piagam Jakarta itu, dan disahkan tanggal 22 Juni 1945 yang kemudian digagalkan lagi, dicoret 7 kata dalam Piagam Jakarta itu. Artinya dasar syariat Islam itu pernah menjadi dasar konstitusi yang sah ya dalam hukum Indonesia untuk diterapkan kepada masyarakat Muslim, kan begitu. Jadi sekali lagi bukan hal yang aneh, asing, dan tabu kecuali mereka yang tidak membaca sejarah, kan gitu. Jadi sudah pikirannya liberal, sekuler, tidak membaca sejarah lagi, wah sudah makin anti dengan nomenklatur istilah politik Islam, apalagi syariat Islam. Nah, yang unik dari Prabowo tadi itu adalah 10 tahun terakhir ini kan politik Islam, terutama khilafah itu mengalami pembulian yang dahsyat gitu, mengalami konstruksi negatif yang sangat berat gitu, di mana istilah khilafah yang walaupun itu adalah ajaran Islam, ada dalam Al-Qur'an, dan fungsi utama manusia diturunkan ke bumi juga adalah sebagai khalifah ya, kemudian lembaganya, sistem pemerintahannya disebut khilafah, tapi menjadi sangat anti justru di kalangan masyarakat Muslim sendiri gitu. Itu sebagai sebuah pembelokan sejarah yang dahsyat gitu ya, penguburan sejarah yang dahsyat, yang secara objektif justru umat Islam bangga dengan sejarah peradabannya gemilang ya selama hampir 700 tahun itu, kan begitu, normalnya begitu, normal dan wajarnya begitu, akal sehatnya begitu. Tapi mengapa terma politik Islam khilafah itu menjadi sangat buruk sekarang? Itu kan pengaruh dominasi pikiran Barat, pengaruh indoktrinasi sekularisme pada masyarakat Muslim. Jadi kalau Anda sangat anti dengan istilah khilafah, Anda sudah terindoktrinasi dengan sistem politik Barat yang memburuk-burukan khilafah, kemudian klaim radikal dan sebagainya. Kita tanpa sadar sudah west toxicated, gitu, teracuni oleh pikiran Barat. Kan dunia Islam dengan dunia Barat itu sepanjang sejarahnya kan mereka ghazwatul fikri, perang pemikiran, kan gitu. Nah, dari kalangan Islam Muslim mengajukan ide-ide gagasan keislaman tentu saja ya, dari pikiran-pikiran Barat mengajukan gagasan pikiran-pikiran Barat. Ekonominya kapitalisme, politiknya demokrasi, sistem kehidupannya sekularisme, kan gitu, pandangannya liberalisme, dan ya itu menjadi kuat di masyarakat Muslim. Kenapa? Karena mereka sedang dominan sekarang, dan banyak masyarakat Muslim yang saya bilang tadi west toxicated, terbaratkan tanpa sadar gitu. Terutama ya mereka yang tidak pernah mendalami Islam, tidak ada penghayatan pada agamanya, tidak ada penghayatan pada misi agama dan dakwah Islam dan sebagainya, sehingga menjadi sekuler dan liberal, mudah sekali ditempeli, dipengaruhi oleh pikiran-pikiran Barat. Seolah-olah demokrasi adalah sistem politik yang terbaik. Nah, kembali ke yang tadi, saya soroti itu daya tariknya adalah Prabowo Subianto mengutip kehebatan sistem pemerintahan peradaban Islam, ya, dia bilang Ottoman itu, ya, Turki Utsmani yang sekitar 700 tahun dominan dalam peradaban dunia, ya, kemudian menjadi inspirasinya yang dikutip dalam pidatonya di Kupang itu. Nah, yang menarik adalah konteksnya untuk memahami pidato beliau ini, gitu ya. Jadi satu nih, yang unik dan menariknya, saya bilang tadi 10 tahun ke belakang ya, istilah khilafah itu mengalami penyebutan yang sangat buruk, mengalami persepsi yang buruk, konstruksi yang sangat buruk. Yang tadinya begitu dipandang buruk, yang tadinya begitu dipandang stigma negatif. Nah, uniknya sekarang diucapkan oleh presiden gitu. Ini bagi kalangan penggagas khilafah Islamiyah, ini kan menjadi momentum yang penting, momentum yang menarik, momentum yang menggembirakan bahwa seorang presiden mengutip Turki Utsmani atau The Ottoman sebagai referensi kehebatan sistem politik, referensi hebatnya seorang pemimpin untuk kemajuan sebuah negara dan bangsa gitu. Nah, ini pasti mengagetkan karena Jokowi 10 tahun tidak akan pernah menyebutkan ini gitu ya. Ya, dia juga kurang wawasan, kurang baca buku, tidak tahu politik global dan sebagainya, beda dengan Presiden Prabowo, kan begitu. Nah, ini menjadi unik, menjadi menarik karena sekarang diucapkan justru oleh presiden. Cuma konteksnya yang harus dipahami adalah karena begini, pidato Presiden Prabowo itu kan mengundang pertanyaan, apakah dia mendukung khilafah? Apakah dia simpati pada khilafah? Ya, apakah dia akan menerapkan khilafah secara lebih jauhnya lagi dan sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan, menganalisis konteks dia mengucapkan itu, gitu, ya. Jadi kalau menurut saya begini, kan tadi saya bilang Prabowo itu
jenderal pembaca buku. Dia sangat literate, dia literasinya banyak, baca bukunya banyak. Dan dia mengagumi tokoh-tokoh dunia, orang-orang hebat, pemikirannya sama seperti Bung Karno. Mengagumi orang-orang hebat dan pemikirannya, kan begitu. Juga Prabowo begitu. Nah, ketika dia menyebut Ottoman atau Turki Utsmani, itu konteksnya bukan dukunnya pada khilafah, bukan. Tapi itu adalah inspirasi tentang kehebatan sebuah negara dan negeri, ya, yang dia bilang tidak ada negara yang kuat tanpa tentara yang kuat, kan begitu. Tidak ada tentara yang kuat tanpa uang atau dana yang besar. Tidak ada dana yang besar atau uang tanpa kesejahteraan bangsa, dan tidak ada kesejahteraan bangsa tanpa kebahagiaan, ya, dan kesejahteraan masyarakatnya, dan tidak ada kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat tanpa pemerintahan yang bersih. Nah, sebetulnya poin itu di kalimat terakhir, di pemerintahan yang bersih itu. Jadi Prabowo itu bercita-cita, ya sudah sering kita dengar, dia ingin membangun negara yang kuat, militer yang kuat, ekonomi yang makmur, dan pemerintahan yang bersih, atau melalui pemerintahan yang bersih. Nah, referensinya dia temukan pada kegemilangan peradaban Turki Utsmani itu, atau di Ottoman itu. Pertanyaannya, mengapa dia mengutip Ottoman? Mengapa dia mengutip Turki Utsmani? Ya, ini bisa banyak alasannya. Pertama, mungkin itu bukunya yang dia baca, gitu. Yang kedua, memang dalam sejarah Islam itu kan punya sejarah kegemilangan peradaban yang panjang. Prabowo tahu itu, makanya dia ringan saja, tidak berat mengucapkan di Ottoman atau Turki Utsmani atau bahkan mungkin khilafah Islam. Dia tidak berat gitu. Kenapa? Karena di pikirannya, nah ini nih, di bawah sadarnya dia nggak ada ideologi khilafah itu, ya. Jadi sistem khilafah itu nggak ada dalam pikirannya. Yang ada adalah negara besar yang ingin dia ikuti, yang ingin dia contoh, gitu. Yang memang sejarah Islam sudah menyuguhkan sebuah pemerintahan besar dunia global, ya. Masyarakatnya disebut umat, pimpinannya disebut khilafah, orangnya khalifah, kan begitu. Nah, di pikiran Prabowo itu negara, kemajuan negaranya, bangsanya, kan gitu. Makanya kutipan ini tadi adalah tentara, kemakmuran rakyat, keadilan, dan intinya adalah itu semua bisa dicapai dengan pemerintahan yang bersih. Nah, jadi Prabowo mengutip Ottoman atau Turki Utsmani itu dia mengambil itunya tuh, intisarinya pemerintahan yang bersihnya. Yang kebetulan dia baca dari di Ottoman atau Turki Utsmani sebagai sebuah sejarah dunia yang tidak bisa diabaikan oleh siapapun, kan gitu, bagi orang yang membaca, yang literate tadi itu. Nah, yang uniknya lagi, mengapa Prabowo mengucapkan begitu? Ya, saya bilang tadi nggak ada di pikirannya tentang sistem khilafah, itu nggak ada. Sehingga secara psikologis dia menjadi ringan saja mengucapkannya. Beda dengan para ulama Islam, bahkan pendukung khilafah akan merasa berat secara psikologis, karena itu dia akan merasa di bawah sadarnya menghadapi kelompok-kelompok yang anti khilafah atau menolak khilafah, kan gitu. Makanya orang-orang dalam tanda kutip sekuler, ya, bukan dari kalangan politisi Islam atau politisi Muslim seperti Rocky Gerung dan Prabowo ringan saja mengucapkannya. Kenapa? Karena mereka mengucapkannya tanpa beban. Nah, ini yang menarik psikologinya. Jadi dari Rocky Gerung, dari Prabowo mengucapkan politik syariat Islam, khilafah Islam, bila itu dia kutip dan misalnya menjadi contoh dan tujuan bagi Prabowo dan Rocky Gerung, itu nggak akan jadi masalah, tidak akan jadi beban pikiran dan hatinya, karena dia orang netral gitu, karena dia dasarnya ilmu semata-mata, bukan ideologi gitu. Jadi pilihannya pada syariat Islam, pada khilafah misalnya nih diucapkan oleh Rocky Gerung dan Prabowo, itu dasarnya ilmu, dasarnya analisis dan pemikiran, bukan ideologi. Makanya dia pertama ringan mengucapkannya, bebas, tidak ada bayangan ideologis yang negatif dan sebagainya. Nah, itu. Nah, dan itu adalah kelebihan, ya, politik Islam atau ide politik Islam, gagasan politik Islam ketika diucapkan oleh orang-orang yang netral, apalagi non-Muslim. Nilai dukungannya kuat gitu, ya. Nilai tekanannya kuat, beda dengan oleh para ulama, apalagi oleh para pengusung dan pendukung khilafah. Subjektivitasnya sangat kental karena mereka memang Muslim, karena mereka memang menginginkan itu, kan begitu. Jadi itu wajar. Tapi kalau dari orang-orang netral, kelompok nasionalis, apalagi nasionalis sekuler, termasuk para filosof, ilmuwan, pemikir, intelektual yang netral, mengucapkan khilafah atau mendukung, kan beda harganya. Betul nggak? Beda harganya. Harga intonasi ucapan dan psikologi dukungannya beda begitu. Nah, ini yang menarik dari Prabowo, yang ingin saya jelaskan itu. Jadi Prabowo mengucapkan itu sekali lagi bukan dukungan pada khilafah, bukan dia mendukung khilafah atau mengganti Indonesia NKRI dengan kekhilafahan Islam, bukan.
Dia mengagumi kehebatan sejarah peradaban Islam pada masa Ottoman dan dia ingin mengutipnya sebagai inspirasi, dan itu tidak ada salahnya, apalagi dia pembaca buku, orang literate dan orang yang sudah akrab dengan literasi, bacaannya banyak gitu ya. Nah, itu mungkin yang perlu dipahami. Silakan Anda berkomentar, silakan Anda diskusikan. Ini memang sebuah momen yang menarik, saya bilang tadi itu ya. Diucapkan oleh seorang tokoh nasionalis, ya. Prabowo itu kan nasionalis sejati dia, ya. Dia ideologinya ya nasionalisme kebangsaan kan gitu. Ekonominya ya juga kapitalisme, mengikuti ayahnya Sumitro yang ekonom terkenal itu kan gitu. Jadi eh, tidak ada ide keislaman di dalam diri Prabowo itu nggak ada gitu. Tapi yang menarik adalah begini, perkembangan tentang wacana khilafah ya, yang tadinya begitu dipandang sebagai buruk dan negatif gitu ya, karena sering didakwahkan, sering dikatakan, sering disuarakan, ya, sering didiskusikan di media sosial, terus-terusan disosialisasikan, sehingga kemudian kan menjadi akrab sebagai wacana di dalam masyarakat Indonesia. Akhirnya sekarang ujung-ujungnya presiden pun mengatakan itu, walaupun sekali lagi bukan dukungan pada khilafahnya itu. Tapi, nah ini mungkin bagi para pendukung khilafah, sekarang Prabowo mengucapkan itu, mengutip Turki Utsmani, kan sudah sebagai sebuah nilai plus gitu, yang menjadi nilai positif lah di kalangan mereka, di kalangan muslim ini yang ingin segera bangkit kembali ke khilafahan Islam, menentang dominasi Barat yang memang oleh dunia Barat, oleh Amerika Serikat melalui CIA tahun 70-an itu, dan tahun 70-an 60 itu sudah diagendakan agar jangan pernah bangkit lagi khilafah di masyarakat muslim. Ini bahaya, akan menghadang dominasi mereka, dominasi Barat gitu. Itu sudah dirumuskan antisipasi politik seperti itu, politik global seperti itu. Nah, tapi ya kalau memang nanti Islam akan bangkit lagi kan tidak bisa dibendung, tidak akan ada seorang pun yang bisa menghalanginya, ya. Nah, ini yang menarik ya, memahami pidato Prabowo yang tadi itu, ya. Jadi memang dunia sekarang banyak perkembangan yang unpredictable, ya, tidak terduga gitu ya, dengan berbagai peranan media sosial yang luar biasa. Media sosial itu telah berfungsi sebagai borderless state, ya, negara tanpa batas. Di media sosial itu masyarakat dunia bersatu, akrab, saling berkomunikasi tanpa batas negara dan tanpa pemerintahan, menjadi komunitas global yang baru, yang negara akhirnya menjadi lemah gitu ya, menjadi berkurang fungsinya untuk mengontrol pikiran masyarakat kan begitu. Nah itu ya pandangan saya tentang pidato Prabowo itu. Ini menarik untuk dokumentari, silahkan didiskusikan. Apakah mungkin misalnya di bangsa-bangsa muslim ke depan akan semakin kuat dukungannya pada khilafah berbarengan dengan runtuhnya dunia barat, ya, krisis kapitalisme, krisis sekularisme, ya, krisis demokrasi dan sebagainya. Kan yang akan terjadi sebaliknya sebagai antitesis, dan itu kan akan muncul alternatif politik global yang lain yang akan menantang dominasi barat atau mengisi ya runtuhnya barat. Pertanyaannya siapa? Kan gitu. Samuel Huntington sendiri dalam bukunya The Clash of Civilization itu sudah memprediksi Islam yang akan muncul. Selain ya India, kemudian Cina dia sebutkan. Tapi yang paling kuat dengan doktrin dan ideologi politiknya Islam gitu. Nah, ini dalam konteks politik global menjadi menarik ya untuk dibicarakan. Nah, Indonesia sebagai sebuah mayoritas muslim besar ya, yang konon sekarang sudah disusul oleh Pakistan, ya itu kan apa namanya, negara muslim yang menarik untuk dibicarakan tentang ini, karena Indonesia sekarang nggak bisa lepas dari arus global itu, nanti akan terbawa arus, akan terseret-seret pada sebuah tatanan global politik baru yang kita belum bisa memprediksi seperti apa bentuknya gitu. Bahkan di kalangan para pendukung khilafah pun mereka belum tahu ya, khilafah Islam itu nanti bentuknya seperti apa, walaupun sudah diprediksikan oleh Nabi bakal muncul lagi, tapi kan belum tentu seperti dalam sejarah Islam. Belum tentu wujud bentuknya seperti khilafah Abbasiyah, Umayyah, Turki Utsmani, kan belum tentu begitu. Karena dunia sudah sangat berubah ya, tatanan politik globalnya. Nah, kita menunggu itu perkembangan dunia yang ke depan seperti apa ya. Nah, sedangkan Indonesia sebagai sebuah negara nasional, negara muslim itu pasti akan terbawa arus ya, terseret ke dalam isu-isu global itu untuk menyesuaikan diri nanti. Kedepannya akan bertransformasi seperti apa, walau alam kita belum tahu. Yang jelas sekarang demokrasi Indonesia sudah banyak digugat.
Kapitalisme sudah lama digugatnya, ya ditinggalkan. Lalu program-program ekonomi Islam sekarang sudah banyak dibuka dan diikuti. Walaupun belum mencapai wujud idealnya, kan gitu. Misalnya semua bank konvensional sekarang ada bank syariahnya, terlepas dari kontroversi syariahnya, ya. Kemudian studi ekonomi Islam sekarang makin menjamur di mana-mana. Studi bank syariah sekarang menjamur di mana-mana. Artinya wacana itu terus menguat, menjadi wacana publik yang tidak terbatas gitu, dibicarakan oleh semuanya. Bahkan di Amerika ada kota Manhattan atau apa itu, sudah mulai menerapkan bank syariah. Kemudian di Eropa, ternyata bank syariah yang paling banyak di negara mana? Bukan di negara Muslim, apalagi di Arab Saudi, tapi di Inggris justru, ya, yang menerapkan ekonomi syariah. Artinya ekonominya dulu sudah mulai banyak diikuti oleh manusia, ya, agamanya sudah banyak yang mualaf. Nanti ke depannya sistem politiknya, nah ini yang kita belum tahu. Rasulullah hanya memberitakan bahwa kekhilafan itu nanti akan muncul lagi, khilafah ala minhajin nubuwah itu. Cuma bentuknya kita belum tahu akan seperti apa. Apakah setelah tumbangnya demokrasi, apakah setelah munculnya Imam Mahdi dan sebagainya. Ya, itu wacana politik global dunia yang menarik ya untuk diskusikan. Silahkan berkomentar, berpendapat secara akademis dan argumentatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.